Shalom, kasih Tuhan melimpah buat setiap kita. Kita percaya hari ini hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Mari selalu ikuti tuntunan Tuhan dan biar hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Dan pagi hari ini biar kami bersama-sama sehati menyembah Engkau. Jiwa kami aman bersamamu. Ada damai, sejahtera dalam hidup orang-orang yang mencari wajah-Mu. Berdoa dan berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa,
menjangkau setiap hati yang terluka, setiap kita yang mungkin beberapa waktu ini sudah jauh dari Tuhan. Hari pagi hari ini kita mau sama-sama alami hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Alami kasih Tuhan memenuhi setiap hati kita. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau setia, Kau setia. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kau Bapa yang setia, Allah yang menyediakan yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Allah yang setia, Allah yang setia. Oh ya Yesus Tuhan, dulu sekarang dan selamanya tak berubah kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Syaralalalalalalalamu, syaralalalalalalalamu, syikirab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 
selamanya, kebaikan-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ya Yesus Tuhan, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kami mau memanggil nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Nama yang berarti Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari lebih kuat lagi panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Hanya Kau Tuhan, Kau segalanya bagiku. Oh Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan yang selalu menuntun langkah kami. Makasih Tuhan Yesus. Mari panggil namanya yang manis. Dia Yesus, Dia Yesus, Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang setia. Yesus,
Pujian ini mengatakan Yesus segalanya buat kita. Saya teringat akan masa muda ketika saat-saat berpacaran. Ketika saya jatuh cinta, rasa-rasanya ketika saya berkunjung di rumah orang yang saya cintai, saya gak ingin beranjak. Walaupun mungkin waktu sudah malam, ketika harus pulang, rasanya pulang dengan berat hati. Buat kita anak-anak Tuhan, mari kita punya rasa yang sama. Diam di dalam hadirat Tuhan adalah hal yang indah. Diam di dalam kasih-Nya, hingga kita tidak lagi penuh dengan khawatir, tapi justru sebaliknya penuh dengan damai sejahtera. Mari katakan dengan hati yang rindu, hati yang mengasihi Tuhan. Satu, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Yesus, ku Tuhan, amin, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap
dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau makin dekat dengan-Mu, rasakan kasih-Mu, rasakan hadirat-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan.
hati dan murah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini adalah hari yang baru Bapa. Melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Ayo bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nanti dengan kasih Saudari Griffith akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami berdoa bagi setiap generasi muda yang ada Tuhan. Bapa Engkau Allah yang menyertai mereka, Bapa Engkau Allah yang memulihkan hati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap generasi muda yang ada Tuhan, semuanya dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Buat generasi muda menjadi kebangkitan yang baru, menjadi pemulihan yang baru, agar mereka bisa mewarnai seluruh dunia ini Tuhan dengan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu Tuhan, buat setiap kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini setiap generasi muda yang ada Tuhan, apapun yang mereka hadapi, kebimbangan, keraguan-raguan, kami percaya Engkau yang masuk dalam kehidupan mereka. Engkau yang melawat setiap hati mereka Tuhan, menjamah mereka Tuhan, agar mereka bisa melihat bahwa Engkau Allah yang menyertai mereka, bahwa Engkau turut campur tangan dalam kehidupan mereka, bahwa Engkau turut menuntun kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah revival yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan generasi kami ke dalam tangan Tuhan. Semuanya rancangan-Mu yang paling terbaik, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur boleh ada di minggu yang baru, dan mari kita jalani minggu ini bersama Tuhan kita yang hidup. Hidup ini tidak sendirian, Tuhan sungguh ada. Dia sepasti udara segar yang kita hirup hari ini. Kita bisa menikmati semua ini alam ciptaan Tuhan, dan mari kita terus mengasihi Tuhan. Kembali kepada kasih mula-mula, kita masih membahas dalam minggu ini karena kita ada di poin ketiga. Sebelumnya mari kita membaca bersama-sama kembali dari tempat Anda, Wahyu 2 ayat 4-5, supaya kita ingat. Mari kita baca 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Dari kata perintah yang muncul di sini, katalah itu adalah perintah. Tanda dalam bahasa Indonesia sebagai kata perintah. Jadi perintah untuk apa? Ingat, ingatlah, perintah untuk mengingat, ya. Bertobatlah, perintah untuk bertobat. Dan yang ketiga, lakukanlah lagi, perintah untuk melakukan. Dalam rangka apa? Supaya kita kembali kepada kasih yang semula. Jadi kalau Anda bertanya, Pak Handoyo, bagaimana supaya saya bergelora kembali kasihku kepada Tuhan? Pak Handoyo, apa itu kasih yang mula-mula? Saya belum mengerti. Saudara, lakukan saja 3 hal ini. Ingat, ingatlah. Bayangkan, fokus kepada kasih Tuhan, mengasihi Tuhan. Pikirkan, bertobatlah, ubah pikiranmu menjadi makin cinta Tuhan, tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan. Dan yang ketiga yang kita pelajari, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Doing again. Dalam bahasa saya
saya beri judul Recommitment. Remember, ingatlah, repentance, bertobatlah, dan recommitment, berkomitmen kembali, melakukan kembali apa yang sebelumnya sudah dilakukan dengan baik sebagai tanda mengasihi Tuhan. Kembali seperti kisah anak bungsu yang sudah berbuat sangat tidak baik. Saya tunjukkan ayatnya sebentar di dalam Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ini adalah perumpamaan karangan Yesus sendiri. Karangan dari Yesus, saudara. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini masih hidup bapaknya, dia meminta harta milik, menuntut haknya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dengan jelas bahwa anak ini dia memboroskan milik yang dia dapat dari warisan orang tuanya. Padahal bapaknya mungkin kerja keras untuk itu, tapi dia boroskan. Sudah salah, tidak hormat pada orang tua. Sekarang dia pergi ke negeri yang jauh dengan menjual seluruh bagiannya itu dan memboroskan lagi. Kesalahannya bertumpuk-tumpuk, kesalahannya begitu banyak. Hidup lagi dengan foya-foya. Ini punya harta tapi gak ngerti kerja, taunya foya-foya. Dan ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ya, kok bisa kebetulan ada lagi persoalan yang menimpa. Itulah kehidupan, saudara. Apa yang dipikirkan si bungsu, semuanya akan baik. Dia pikir hartanya yang banyak tidak akan habis, tapi ya habis. Dia gak pikir akan ada bencana kelaparan, tapi ada. Ya, sama seperti hari-hari ini. Banyak orang yang masih gak habis pikir kenapa ada pandemi COVID-19. Bahkan barangkali kalau suatu hari, berapa puluh tahun lagi, kita cerita kepada cucu kita, dulu kenapa ini foto-foto pakai masker semua? Wah, dulu ada pandemi, kita harus di rumah. Bahkan di Semarang sampai lampu-lampu dimatikan, gak boleh ada makan, gak boleh ke mall, gak boleh ini. Mungkin seandainya anak-anak yang lahir berikutnya, mereka akan sulit membayangkan situasi 1,5 tahun ini, saudara. Tapi kita yang menghidupinya, kita yang menjalani, apalagi beberapa bulan kemarin saat varian Delta merebak di kota Semarang dan di berbagai kota di Jawa, Bali, saudara. Waduh, mencekam. Aroma kematian di mana-mana, begitu mengerikan. Tapi itu realita. Bencana bisa datang kapanpun. Tapi saudara, menurut Anda bencana itu pasti tidak baik, pasti jelek. Tapi sebenarnya semua ini membuat sadar anak bungsu dan membuat dia kembali kepada bapaknya. Ingat,
Dari awal tadi saya cerita, ini karangan dari Yesus. Ini perumpamaan yang dimulai dengan Yesus berkata lagi. Ini karangan dari surga yang menggambarkan hidup kita. Jadi pertobatan itu justru bisa terjadi juga di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Dia mulai melarat, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jelas-jelas dia kelaparan, jelas-jelas dia pengen makan, jelas-jelas dia tidak punya apa-apa. Tapi tidak ada seorang pun yang memberi dia makan ampas makanan babi. Babi lebih berharga dari orang ini. Babi lebih dihargai daripada si bungsu ini, saudara. Sangat kasihan hidupnya. Tapi saudara, apa yang Tuhan rindukan dari keadaan ini? Yaitu pertobatannya, kembali kepada bapaknya. Loh, Pak Handoyo, apakah berarti Tuhan yang membuat bencana? Apakah Tuhan yang membuat orang tidak memberi makan kepada dia? Saudara, jangan salah dari sisi itu, ya. Karena banyak orang yang berkata, ini pandemi ini dari Tuhan, saya di PHK dari Tuhan, anakku nakal, ini karena Tuhan. Kok bisa? Ya pokoknya yang disalahkan Tuhan semua. Hati-hati saudara, kalau Anda punya kasih yang mula-mula kepada Tuhan, Anda akan berkata Roma 8 ayat 28, Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau tidak akan menuduh Tuhan dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ya, jadi saudara, coba perhatikan baik-baik. Bukan bapaknya yang jahat, bapaknya sangat baik, tapi anak ini yang kurang ajar. Kita bisa dalam masalah karena kesalahan kita, kebodohan kita, keegoisan kita, kejahatan kita. Dia jatuh lagi dalam dosa. Kita bisa dalam masalah karena jatuh dalam dosa. Orang bisa jatuh melarat, jatuh miskin karena judi, karena bohong, karena selingkuh, karena tidak kerja dengan baik, karena kesalahan hidupnya, dosa-dosanya. Bisa. Bukan karena bapaknya tidak baik, tapi karena hidupnya yang salah. Ya, dia berfoya-foya, nggak tahu kerja malah foya-foya. Tapi juga masalah timbul karena bencana. Kok ya pas habis semuanya timbul bencana kelaparan. Dengan punya harta saja bencana kelaparan sudah sengsara karena harga-harga tinggi berlipat-lipat dan susah cari makan. Ini di kondisi kelaparan, tambah lagi sudah habis hartanya. Wah, sengsaranya berlipat saudara. Dan ia pun mulai melarat. Artinya ada progres, makin turun, makin habis, makin melarat. Saudara, dia pergi pada majikan, majikannya nyuruh dia lakukan hal yang tidak baik buat orang Yahudi pelihara babi. Tapi ya begitulah, kadang ada orang yang tidak mengasihi kita, ada orang yang berbuat jahat. Dia mau makan saja, orang tidak mau kasih makan. Ini tuannya begitu kejam. Dia lapar, disuruh kerja dengan lapar. Mau makan ampas babi tidak boleh. Ya, saudara. Tapi menariknya ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini
mati kelaparan. Perubahan pikiran mulai terjadi, metanoia, pertobatan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Apakah dia sudah pulih? Belum. Dia baru sampai pada titik sadar. Dia baru sampai pada titik mau, aku akan bangkit. Masih baru rencana, tapi dia belum mengalami perubahan. Kasih mula-mula itu bukan berhenti sampai pada pertobatan. Sadar tapi belum. Dia mau, aku akan. Tapi itu belum kembali pada kasih mula-mula. Banyak orang hanya sampai pada level angan-angan. Aku sadar, aku sudah gak pernah ke gereja. Aku akan ke gereja. Kapan? Ya nanti akan. Ya itu sudah bagus daripada orang yang belum sadar. Tapi ini belum kembali pada kasih mula-mula. Baru remember, baru repentance, tapi belum recommitment. Baru ingat, baru bertobat, tapi belum melakukan lagi. Tuhan meminta sampai lakukan lagi. Seperti si bungsu ini, dia belum mengalami perubahan hidupnya. Dia masih kelaparan. Selama dia masih hanya angan-angan, kita tidak akan merasakan kasih mula-mula kalau hanya sekedar angan-angan. Wah, dulu aku rajin berdoa, aku pengen doa lagi. Praktek baru Anda merasakan lagi. Aku dulu rajin baca Alkitab. Waduh, aku pengen baca deh, baru pengen, belum. Tapi kalau Anda praktek baca, Anda akan mengalami kasih mula-mula kembali. Ya. Nah, ayat 20, ini prakteknya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ketika praktek, ketika bangkit, ketika melangkah, ketika melakukan lagi. Dulu dia sudah meninggalkan bapaknya, sekarang dia mau kembali kepada bapaknya. Maka dia mengalami kasih dari bapaknya itu. Ya, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ini pengakuan dosanya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tuhan bisa memulihkan, tapi Tuhan minta kita kembali. Kita kembali seperti si bungsu ini. Dia remember, dia repentance, recommitment. Kembali melakukan, melangkah. Minggu ini kita belajar kembali pada kasih mula-mula, yaitu ayo melangkah. Waktunya kita melangkah, meninggalkan dosa dan kembali kepada Bapa. John Newton, seorang pedagang budak, hidupnya keras. Dia berangkat ke Afrika untuk mencari budak, untuk dia jual di Eropa. Dia orang Inggris. Orang tuanya cinta Tuhan, tapi John Newton jatuh dalam banyak dosa. Dia menjadi pedagang manusia, pedagang ayam, menolong pedagang kambing, sapi. Wah, itu lumayan. Tapi ini yang diperdagangkan manusia, saudara.
manusia diperlakukan kayak binatang dan dia jual. Dia jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam berbagai pesta pora, kehidupan yang kelam. Tapi pada akhirnya sebuah peristiwa mengubah hidupnya. Karena ketika di perjalanan kapal, saudara, kapalnya hampir tenggelam karena ada badai yang menghantam berhari-hari lamanya. Dia sering naik kapal, tapi hari itu berbeda. Hari itu kapalnya rasanya tidak akan kuat. Dan saudara, di atas kapal itu dia kembali sadar. Seperti anak bungsu, di tengah sudah habis-habisan baru sadar. Tapi cuma sadar tidak mengubah. Dia berlutut di atas kapal. Dia kembali berdoa. Dia berjanji akan bertobat kalau nanti diselamatkan Tuhan. Dan secara ajaib kesaksiannya berkata, kapal yang sebelumnya cuma terombang-ambing, gak kuat menghadapi angin, ya, karena ini tahun 1700-an, saudara. Bukan kapal mesin yang besar, mengandalkan untuk angin, dan sebelumnya gak bisa kemana-mana. Tapi setelah dia berdoa, dia merasakan kapalnya mulai bergerak di tengah badai, keluar dari badai, dan sampai mendarat di darat. Sebentar bertobat, tapi kemudian dia masih belum full bertobat. Butuh waktu berapa lama kemudian baru dia bertobat sungguh-sungguh. Dan ketika dia bertobat, dia menjadi penulis banyak lagu. Bahkan pada akhirnya dia sepanjang hidupnya dia menulis 280 nyanyian pujian. Bahkan tahun 1764 dia menjadi pendeta, menjadi seorang imam. Lagu ini, Amazing Grace, dia tulis di tahun 1772. Jadi dia tulis bukan di atas kapal itu, tapi idenya dari kapal itu. Setelah dia bertobat, setelah dia betul-betul tinggalkan perdagangan budak, bahkan kemudian tahun 1764 dia menjadi pendeta. 1772 baru dia menulis lagu Amazing Grace. Saudara, John Newton menunjukkan bahwa ketika dia mulai melakukan cinta mula-mula, baru dia menyadari Amazing Grace itu. Hari ini ayo kembali pada kasih mula-mula. Dengan apa? Melakukan. Tidak berhenti hanya pada keinginan. Iya ya, aku diberkati khotbahnya Pak Pendeta, aku pengen kembali dekat sama Tuhan. Ayo melangkah. Pepatah Cina berkata, perjalanan 10.000 mil dimulai dengan langkah pertama. Kembali pada kasih mula-mula, itu harus melangkah. John Newton, dia melangkah, meninggalkan hidup lamanya, bahkan mengambil langkah menjadi hamba Tuhan. Baru dia bisa menulis lagu indah ini. Semua harus praktek, baru bisa merasakan kasih Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch
like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Setelah menjalani hidup yang baru, meninggalkan dunia perbudakan, dunia kemaksiatan, dan fokus dengan Tuhan, John Newton menulis ini, Amazing Grace, anugerah yang amazing, anugerah yang begitu hebat. How sweet the sound, begitu indah didengar. Ketika Tuhan menyapa, I love you, aku mengasihimu. Wah, itu suara begitu indah. Ketika si bungsu itu kembali kepada bapaknya, dan dia lihat bapaknya lari-lari mendekati dia, memeluk dia. Dia berkata, aku tidak layak jadi anak Bapa, aku sudah berdosa, bahkan kepada surga pun aku berdosa. Jadi dosanya banyak sekali. Tapi bapaknya berkata kepada pembantunya, cepat, bawakan jubah, bawakan kasut. Dia berikan cincin meterainya. Itu amazing grace. Dan itu how sweet the sound. Begitu indah di telinga kita ketika ada seorang yang mengasihi demikian. Dan itu terjadi pada hidupmu. Tuhan menantikan Anda kembali, dan Anda akan menikmati amazing grace that save a wretch, yang menyelamatkan seorang yang rusak, a wretch, seorang yang jahat, seorang yang bejat, seorang yang sudah hancur, a wretch like me. Yes, I once was lost. Aku pernah hilang, but now I'm found. Seperti anak bungsu disebut anak yang hilang, tapi kembali. John Newton pernah terhilang, tapi kembali. Was blind, dulu dibutakan, dulu buta, but now I see. Melihat kasih Tuhan. Pagi ini, ayo lakukan lagi. Doa lagi, baca firman lagi, ke gereja lagi, bertobat lagi, mengasihi keluargamu lagi. Dan kau akan merasakan seperti anak bungsu, dipeluk, dipulihkan, dipestakan lagi oleh Bapaknya. Oh haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bapa, kami sadar kami hanya bisa merasakan kasih mula-mula kalau kami kembali kepada Bapa, kalau kami kembali melakukan apa yang seharusnya sebagai anak yang mengasihi Engkau. Ampuni kalau kami seperti anak bungsu yang sudah jauh dari Tuhan, sudah berfoya-foya, sudah jatuh melarat, lakukan banyak hal yang najis. Hidup kami hancur. Tapi kami mau sadar seperti anak bungsu dan kembali kepada Bapa. Kami mau kembali melakukan lagi sebagai anak mengasihi Bapa. Kami mau kembali
mencintai Tuhan. Kembalikan kasih mula-mula itu, sehingga saat kami berdoa, kami bukan sekedar mengucapkan kata-kata di bibir atau di pikiran, tapi kami sedang menyapa Tuhan di surga. Saat kami membaca Alkitab, kami bukan sekedar membaca tulisan, tapi kami sedang membaca surat cinta dari Bapa yang mengasihi kami. Ketika kami menyanyi menyembah Tuhan, kami bukan seperti sedang menyanyi biasa. Kami sedang menyembah Tuhan yang kami kasihi. Kembalikan kami Bapa. Kami mau kembali seperti John Newton yang melakukan sampai dia mengerti Amazing Grace. Turunkan anugerah-Mu yang besar itu dalam hidup kami, supaya kami bisa kembali mengasihi Tuhan. Kami akan melakukan kembali, dan hari ini, bahkan minggu ini, menjadi minggu yang luar biasa. Berkat-Mu turun atas kami semua, atas semua yang melayani. Saudaraku, masukkan dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat cinta Tuhan. Tuhan memberkati.